Pada tahun 1991, Linus Torvalds baru saja merilis Linux versi pertama ke internet, dan itu akan menjadi gebrakan besar pada masanya. Karena pada saat itu juga sistem operasi kayak BSD, terus Windows, macOS itu harganya itu masih tergolong mahal pada masanya. Dan pada saat itu juga perangkat-perangkat keras kayak laptop, kayak PC dan yang lain-lain itu mereka tidak include dengan sistem operasinya. Jadi mereka cuman jual barang fisiknya doang. Nih, gak ada OS-nya sama sekali. Dan itu membuat orang-orang, para konsumen bisa memilih dan mencari sistem operasi yang mereka suka dan mereka butuhkan. Namun pada saat itu juga Linux itu masih dalam tahap pengembangan, yang pastinya kita tahu tahap pengembangan itu masih ada banyak error, banyak masalah, dan sistem tidak stabil. Dan sementara jauh sebelum itu Windows sudah memulai startnya duluan, dan pada masa itu pada 1991 saat Linus Torvalds merilis Linux ke internet, di situ Windows sudah memiliki pengalaman dan sistem yang cukup matang, dan orang-orang pada masanya sudah menganggap Windows adalah sistem operasi yang bagus pada saat itu. Dan kalau kita dibandingkan dengan Linux, maka pada saat itu Windows itu udah punya graphical user interface atau tampilannya kayak yang kita lihat kayak sekarang, walaupun dulu masih nggak sebagus kayak sekarang, cuman seenggaknya ada. Nah, berbeda dengan Linux pada saat itu. Pada saat itu Linux baru menggunakan CLI atau Command Line Interface. Jadi kayak sistem operasi nih, itu dalamnya itu cuman ada terminal Windows kita doang, nggak ada tampilannya. Cuman kita terminal hitam, di situ kita bisa ngetik. Di tahun 1998, di tahun ini muncullah istilah desktop environment kayak KDE Plasma, terus Genome. Nah, itu yang memberikan GUI, Graphical User Interface, kepada Linux, dan manfaatnya adalah untuk menyamakan kenyamanan yang diberikan oleh Windows 95 pada saat itu. Dan sekarang di tahun 2026, dunia OS dibagi menjadi 3 kubu sistem operasi. Yang pertama ada Windows, Apple, dan tentu saja yang kita bahas saat ini Linux. Kalau kita membahas dalam lingkungan meja komputer atau laptop-laptop komersial yang digunakan sehari-hari, laptop, desktop, di situ Windows mendapatkan angka persentase 62% dari pengguna pasar dunia ini. Dan tentu itu adalah angka yang tergolong sangat banyak. 62% dari pengguna laptop dan desktop di dunia itu ada banyak banget. Nah, terus selanjutnya ada Apple yang memegang persentase 14% dari pasar laptop dunia pada tahun 2026. Dan selanjutnya yang terakhir adalah Linux yang memegang angka 3%. Cuman ada kejanggalan di presentase ini. Dari keseluruhan ini, kenapa Linux mendapatkan presentase 3% dari pasar global? Yang mana sekarang laptop-laptop sekarang, PC, desktop itu mereka itu diberikan OS bawaan Windows. Berarti semua yang bukan Apple itu Windows. Dan sekarang bisa kita asumsikan bahwa orang yang menggunakan Linux di 2026 ini adalah orang yang dulunya adalah pengguna Windows. Bisa jadi mereka kecewa sama Windows karena udah nggak support di laptop lama mereka. Ya, kita bisa tahu lah kalau sekarang itu Windows sudah menghentikan layanan
dan service mereka untuk Windows 10, yang mana saat ini Windows 10 sudah tidak mendapatkan update lagi. Dan ya, pilihan paling bagus mereka saat ini adalah untuk kalau tidak ganti device mereka, mereka bisa coba Linux. Atau juga mungkin mereka kecewa karena Windows saat ini banyak bloatware-nya, banyak spy-nya. Dan karena bloat itu yang ada di Windows makan RAM dan storage yang lumayan gede, dan mereka akhirnya berpaling ke Linux sebagai opsi yang lebih bagus dibandingkan Windows saat ini. Dan realitanya, kalau kita hitung seluruh perangkat keras yang bekerja saat ini, dan kita masukkan variabel HP dan server-server sekarang di dunia ini, dan kalau kita masukkan dua variabel itu aja, itu hitungannya hancur, bos. Karena apa? Karena server di dunia ini hampir semuanya itu pakai Linux. Dan kalian tahu apa? Android yang hampir dipakai kita sekarang menjadi mayoritas, Android itu jalan based on kernel Linux. Jadi ya sebenarnya buat sekarang Windows itu udah dikalahin sama Linux. Ya tentunya bukan dari pasar laptop ataupun PC, tapi itu Windows itu udah kebantai. Itu dari market smartphone, terus dari server global-global yang ada di dunia ini, terus juga perangkat keras elektrik itu kayak mesin cuci elektrik, terus juga mobil elektrik, kulkas elektrik yang ada tombol-tombolnya itu yang bisa diklik. Nah, itu semuanya itu pakai Linux itu, hampir semuanya. Dan kenapa mereka pakai Linux? Ya, karena kemudahannya untuk dikostumisasi, diotak-atik, dan juga salah satu hal yang paling penting itu gratis bagi semua orang. Jadi pertanyaannya, kalian masih mau stay di Windows aja atau migrasi pindah ke Linux?